Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Nindi Kristanti NIM 203 200 215, Pangesti Dwi Aryani 203 200 220, Putri Lydia Kusumawati 203 200 224, Rizky Aliatur Ridho 203 200 231, dan Sakinatul Ilahiyah NIM 203 200 234. Kami akan mempresentasikan tentang lapisan bumi, batuan, dan mineral. Yang pertama, lapisan bumi. Berdasarkan komposisi penyusunnya, lapisan bumi dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan teratas disebut litosfer, yang kedua disebut mesosfer, yang ketiga, yang terdalam disebut astenosfer. Lapisan litosfer merupakan lapisan yang sangat tipis, kaku, padat, keras, dan kuat. Litosfer terdiri dari batuan yang relatif lebih ringan dibanding astenosfer dan mesosfer. Sebagian besar penyusunnya yaitu silikat atau yang disebut SiO2 yang merupakan gabungan antara oksigen dan silikon tebal litosfer sekitar 100 km dan mencangkup kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Selain sebagai tempat berpijak, beraktivitas, dan tempat tumbuh, litosfer dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan tambang, mineral, dan untuk aktivitas pertanian. Ini saya akan menjelaskan tentang lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan yang berada di ketinggian 60 km sampai 80 km. Lapisan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yakni lapisan berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. Yang kedua, lapisan mesosfer menjadi lapisan atmosfer yang melindungi bumi dan hujan meteor. Yang ketiga, udara pada lapisan ini sangat panas. Yang keempat, semakin ke atas suhu udara, lapisan semakin rendah. Yang kelima, terdapat lapisan mesopause, yaitu antara lapisan mesosfer dan termosfer. Lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer adalah lapisan di bawah litosfer yang wujudnya sangat kental dan tebalnya sekitar 130 sampai 160 km. Batuan adalah suatu benda tersusun dari mineral-mineral yang sama atau tidak sama jenisnya. Batuan dapat digolongkan menjadi 3, yakni batuan beku. Batuan beku adalah batuan langsung yang terjadi dari pembekuan magma. Yang kedua, yakni batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan hasil pengendapan dari bahan rombakan, pelarutan, atau unsur organis. Yang ketiga, yakni batuan metamorfik. Adalah batuan hasil bentuk batuan beku. Bentuk-bentuk batuan beku diantaranya batolit. Plitonik berdimensi besar dengan bidang kontak yang meninjau keluar dan dasar yang tak pernah ditemukan. Letaknya diperkirakan 3-8 km dari muka bumi. Umumnya terletak pada jalur orogenetik, Bangkal, Malaya, dan sebagainya. Stok dan bas merupakan apofisa dari batolit. Lakolit. Hipobisal yang berdimensi lebih kecil, konkordan dengan dasar rata dan tetap cembung, letaknya lebih dekat dengan permukaan bumi, yaitu sekitar kurang lebih 1-3 km. Sil, konkordan dengan bentuk tipis tapi luas, kadang-kadang hanya beberapa desimeter dan panjangnya beberapa ratus meter, terletak mendatar berupa lembaran di antara dua lapisan sedimen. Dike, diskordan tipis dan luas, letaknya dekat atau sampai di permukaan bumi, menyusup di antara dua batuan berupa celah tegak atau miring. Lebarnya bisa puluhan meter dan panjangnya beberapa kilometer. Diatrema, umumnya memanjang, berbentuk silinder dan membeku pada cerobong. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah menurut Lebby, asal dan cara terjadinya batuan sedimen dibagi menjadi 2 tekstur, yaitu tekstur klasik, sedimen yang tersusun oleh hasil hancuran batuan lain yang sudah ada terlebih dahulu. Yang kedua, tekstur non-klasik,
sedimen yang tersusun oleh hasil reaksi kimia tertentu secara anorganis maupun organis. Suetoto membagi struktur batuan sedimen klasik dan non-klasik sebagai berikut. Struktur batuan sedimen klasik, struktur berlapis yang merupakan ciri khas dari batuan sedimen klasik terbagi dalam pelapukan paralel bila tiap-tiap lapisan sejajar atau sama lain. Fauche building. Jika arah lapisan berganti-ganti karena arah arus air yang berganti-ganti juga, graded building. Jika tiap-tiap lapisan tidak jelas batas-batasnya karena gradasi ukuran butir dan kasar ke halus. Struktur berfosil dicirikan oleh adanya fosil-fosil sebagai penyusun batuan. Yang kedua, struktur batuan sedimen non-klasik sebagai berikut. Struktur berfosil, oilitas, fragmen-fragmen klasik diselubungi mineral-mineral antigenik dengan ukuran butir kurang dari 2 mm, bentuknya bulat-bulat. Pisolites seperti oilitas tetapi ukurannya lebih dari 2 mm. Core contraction, material ini diselubungi oleh larutan semin SiO2, Fe2O3 dan CaCO3 yang memadat. Selanjutnya adalah batuan metamorfik, merupakan batuan yang terbentuk akibat alterasi fisik dan kimia dari batuan yang keras, sebab berubah dalam hal tekstur yang komposisi mineral yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Menurut Suetoto, macam-macam metamorfisme diantaranya metamorfisme thermal atau kontak, terjadi pada zona-zona kontak dengan tubuh-tubuh magma, intruksi maupun ekstruksi dengan tekanan 1000 sampai 3000 atmosfer dan suhu 300 derajat sampai 800 derajat Celcius. Metamorfose dinamik terjadi pada zona-zona yang mengalami dislokasi intensif di tempat-tempat yang sempit, misalnya sesar atau patahan. Yang ketiga, metamorfosi regional terjadi pada zona yang sangat luas akibat gerakan-gerakan aerogenisa, pembentukan pegunungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mineral adalah zat padat anorganik yang terbentuk di alam secara anorganik yang mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Menurut Berzelius, mengklasifikasikan mineral menjadi 8 golongan berdasarkan kandungan dan sifat kimianya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, natif atau murni, emas, perak, tembaga, intan. 2. Sulfida galena, pirit, kalkopirit. 3. Oksida dan hidroksida, korundum, hematit, gutit. 4. Halida, halit, fluorit, silifit. 5. Karbonat kalsit, aragonit, dan dolomit. Yang keenam, sulfat kromat, molibdenat dan tungstat barit, gipsum dan krokoid. 7. Fosfat arsenat, vanadat, zenotim, dan aparit. 8. Silikat kuarsa, feldspar, dan olivin. Adapun sifat-sifat fisik mineral adalah sebagai berikut. Pertama, dilihat dari bentuk kristal atau kristal form. 2. Dari warna atau color. 3. Belahan atau cleavage. 4. Pecahan. 5. Kilap. 6. Goresan. 7. Kekerasan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.